Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita belajar membaca kisah-kisah para nabi untuk anak-anak, yaitu Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali An-Nadawi Al-Hasani An-Nadawi. Jadi ini adalah kisah kedua, maksudnya pertemuan kedua dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini cerita judulnya nomor 3. As-salisatu, bermula yang ketiga itu Bani Israel, yaitu cerita tentang Bani Israel fi Misra, di negeri Mesir. Wa hakadha kana muddatan tawilatan. Beginilah yang terjadi. Kana muddatan tawilan adalah masa yang panjang lah gitu. Maksudnya ini begitu terus yang terjadi selama beberapa masa. Faqad hafidha ahlu Misra ma qalu, maka sungguh telah menjaga oleh penduduk negeri Mesir itu apa yang sudah mereka ucapkan. Wa arafu, dan mereka mengetahui atau mengenal lil Kana'aniyin al-fadla, bahwasanya bagi orang-orang Kanaan ini akan satu keutamaan. Wa kana haula'il Kana'aniyun, dan adalah mereka para orang-orang Kanaan ini, penduduk Palestina ini, alladzina kanu yud'aun, ialah mereka itu yang disebut Bani Israel, yaitu Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Nabi Yakub itu nama lain beliau adalah Israel. Jadi bagi teman-teman yang sering mengecam Israel negaranya yang sekarang itu, ya hati-hatilah gitu, jangan sampai menyerempet kepada Nabi Yakub. Mereka itu dikenal ashab syarfin, pemilik kemuliaan, wa amwalin, dan pemilik harta. Jadi kan saat ini masih bagus lah namanya di sini, karena mereka ini keturunan raja lah jadinya Nabi Yusuf. Jadi mereka itu dikenal mempunyai harta. Walakin, akan tetapi, mulailah di sini. Akan tetapi sudah dimulai kan, berarti di sini akan berubah keadaannya. Taghayyaratil ahwalu ba'da dzalika, berubahlah oleh keadaan setelah itu. Faqad fasadat akhlaquhum, faqad, maka sungguh telah rusaklah apa akhlak mereka. Yaitu akhlak Bani Israel berubah sikapnya, para penduduk juga berubah kecintaannya. Wa tarakud da'wata, dan mereka para penduduk Kanaan sekarang ini atau Bani Israel ini, mereka meninggalkan apa, berdakwah, akan dakwah ilallah, kepada Allah. Wa du'a al-khalqi ilallah, dan mereka juga meninggalkan apa, wa du'a al-khalqi ilallah. Apa artinya nih? Wa du'a al-khalqi, berdoa, apa artinya nih? Wa tarakud da'wata ilallah wa du'a al-khalqi, dan mereka meninggalkan apa, berdoa, doanya kepada Khalik, mungkin ini ilallah, yaitu kepada Allah. Wasaqatu ala dunia, dan mereka sudah terjerembab, jatuh ala dunia, di atas tipu-tipu. Wasaqatu ala dunia, dan mereka sudah, maaf tadi ada salah. Wasaqatu ala dunia, dan mereka sudah terjerembab, jatuh di dalam tipu-tipu dunia. Wa taghayyara lahumun nas, dan berubah bagi mereka juga oleh manusia, dan juga wasaru, dan jadilah mereka itu yang zuruna ilaihim, mereka para penduduk asli Mesir itu memandang kepada mereka
Bani Israel bighairi ma kanu yanzuruna ila abaihim, dengan selain daripada apa yang memandang oleh ila abaihim, kepada bapak-bapak mereka. Jadi mereka itu, pandangan mereka itu sudah berubah. Maka yang zurun, sebagaimana apa yang memandang oleh orang tua mereka dulu, ila abaihim, kepada bapak-bapak mereka. Wasaru kasairin nas, dan jadilah wasaru kasairin nas la yamtazuna 'anil nasi illa bin nasabi, dan jadilah sebagaimana semua orang itu, la yamtazuna, mereka itu tidak bisa memilih, tidak bisa membedakan, anin nasi, daripada orang-orang itu, illa bin nasabi, kecuali dengan nasab. Jadi mereka itu dipandang ya tentang nasab saja. Ini berarti maksudnya gimana ya, la yamtazuna anin nasi illa bin nasabi, kecuali mungkin di sini tentang nasab-nasab yang terpandang lah mungkin. Wasaran nasu yahsudunal ghaniyya, dan jadilah para manusia itu yahsudunal ghaniyya, mereka itu hasad kepada orang-orang yang kaya, minhum, di antara mereka, ayahtaqirunal faqira minhum, dan mereka akan menghina lah di sini, menghinakan akan orang-orang yang miskin di antara mereka. Jadi kan di sini sudah berubah kehidupannya. Wasara ahli Misra, dan jadilah para penduduk negeri Mesir yang asli, Kibti namanya itu, yang zuruna ilaihim, mereka melihat, ilaihim, kepada Bani Israel itu, kagharibin, seperti orang asing, ja'a min baladin akhar, yang datang dari negeri yang lain. Walaysa lahu haqqun fi Misra, dan tiadalah bagi mereka itu hak di negeri Mesir. Wa kana ahlu Misra ya'taqiduna annahum hum ahlul bilad, dan adalah mereka, para penduduk Mesir itu, mereka beriktikad, berkeyakinan bahwasanya mereka Bani Israel itu hum ahlul bilad, mereka itu, maksudnya bukan Bani Israel, mereka itu para Kibti, mereka penduduk asli itu adalah penduduk negeri. Wa anal Misra lil Misriyin, dan bahwasanya negeri Mesir itu ya hanya untuk orang-orang Mesir. Wa yara ba'du ahli Misra, dan memandanglah oleh sebagian penduduk Mesir itu bahwasanya Yusufa kana ghariban, bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah orang asing, ja'a min Kana'an, yang datang dari negeri Kana'an. Mulailah kekurang ajaran sekarang ini. Washtarahu azizu Misra, kan dulu Yusuf ini dibeli. Dulu Yusuf ini adalah budak yang dibeli oleh Potifar, oleh pembesar Mesir lah maksudnya di sini. Walaysa lil Kana'ani, dan tiadalah bagi orang-orang Kanaan ini, an yahkuma Misra, untuk bisa menjabat di negeri Mesir ini. Wa nasiya katsirun minan nas, dan lupalah kebanyakan daripada orang-orang fadla Yusuf, akan keutamaan Nabi Yusuf. Kan tadi kan di atas sebelum cerita ini banyak disanjung-sanjung Nabi Yusuf itu, dia adalah pahlawan kami, dia adalah apa gitu kan, wa karamahu, dan mereka itu sudah melupakan akan kebaikan beliau, wa ihsanuhu, kemuliaan beliau dan kebaikan beliau. 4. Rabi'ah Fir'aun Misra, ini raja-raja Mesir. Waja'a ala arsy Misra, dan datanglah di atas singgasana Mesir itu, Fara'inah, itu ada raja-raja. Fara'inah jamak daripada Fir'aun. Muluku Misra, yaitu raja-raja Mesir. Yubghiduna Bani Israel, yang para raja-raja itu benci kepada Bani Israel bughdan syadida, akan kebencian yang sangat. Waja'a ala arsy Misra malikun jabbarun jiddan, dan datanglah di atas kursi singgasana negeri Mesir itu seorang raja yang bengis, seorang raja yang sangat-sangat kejam. Fakana la yara, dan adalah raja itu tidak memandang anna Bani Israel, bahwasanya Bani Israel itu min auladil anbiya,
daripada keturunan-keturunan raja. Wa annahum min baiti Yusuf, dan tidak memandang bahwa mereka itu dari keturunan Nabi Yusuf, daripada keluarga Nabi Yusuf, bekas mantan pembesar Mesir lah gitu kan. Ini kan disebut nih min baiti Yusuf maliki Misra, daripada keluarga Nabi pembesar negeri Mesir yang mulia. Bal kana la yara annahum basharun, bahkan Fir'aun itu tidak memandang bahwasanya mereka Bani Israel itu adalah manusia. Yastahiquna rahmata, yang berhak baginya mereka itu akan kasih sayang, wal insaf, dan keinsafan. Waja'a ala arsy Misra malikun jabbar jiddan, dan datanglah di atas singgasana negeri Mesir itu raja-raja yang kejam. Wa kana yara anna qaumahu, dan adalah Fir'aun itu melihat bahwasanya Bani Israel itu dan adalah Fir'aun itu memandang bahwasanya kaumnya asli ini Al-Qibti, namanya Al-Qibta, yaitu Al-Qibta namanya Qibtiyah gitu, min nau'in, daripada jenis, wa anna bani min nau'in, maksudnya itu dari golongan yang lain, wa anna Bani Israel, dan bahwasanya keturunan Bani Israel itu min nau'in akhar, daripada golongan-golongan yang lain. Nah, di apa namanya dibeda-bedakan lah gitu. Al-Qibtu, bermula Qibtu itu adalah min nau'il muluki, daripada jenis-jenis raja. Khuliqu, mereka itu diciptakan liyahkumu, untuk memerintah sebuah negeri. Wa Bani Israel, sedangkan Bani Israel itu min nau'il abid, dari jenis hamba. Khuliqu, mereka diciptakan liyakhdimu, untuk memberikan khidmat, untuk melayani lah gitu. Wa kana Fir'aun, dan adalah Fir'aun itu yu'amilu Bani Israel, memperkerjakan Bani Israel itu muamalat al-hamiri, sebagaimana mempekerjakan seekor keledai, wadawab, dan binatang. Yastakhdimuha, yang mereka itu melayani mereka, al-insan, Allah pada manusia. Wala yu'tiha, dan tiadalah mereka itu memberikan ia illa quta yaumiha, kecuali makanan pokoknya. Nah, yang penting dia bisa bekerja, nah itu jadi tidak diberikan kelayakan hidup lah gitu. Mereka itu diberikan makan, yang penting bisa hidup dan bisa bekerja. Wa kana Fir'aunu malikan jabbaran, adalah raja Fir'aun itu seorang raja yang bengis, mutakabbiran, sombong, la yara fawqahu ahaduhun, yang tidak melihat di atasnya itu seorang pun. Jadi raja Fir'aun itu, raja atau Fir'aun itu tidak melihat, tidak ada orang yang lebih atas darinya, bahkan Tuhan pun tidak ada lah, itu maksudnya ini. Wa kana la yu'minu billah, dan adalah dia itu Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Bal kana yaqul, bahkan ia mengatakan, ana rabbukumul a'la, bermula aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi mulailah pengakuan Tuhan di sini. Wa kana maghruran bimulkihi, dan adalah Fir'aun itu tertipu dengan kerajaannya, wa qusurihi, dan istana-istananya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa yaqul, dan ia berkata, alaysa li mulku Misra, bukankah aku ini raja Mesir? Wa hadhil anhar, dan sungai-sungai ini tajri min tahti, yang mengalir di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun, tidakkah kalian itu melihat? Nah, jadi dia maksudnya itu sungai pun yang mengalir itu bisa saya pindahkan kalau saya mau lah gitu. Nah, sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku. Kalau aku mau, aku masih bisa berkuasa untuk memindahkan jalur-jalur alirannya. Aku bisa menghidupkan lah, seperti itu. Kalau aku mau, ini seperti kisah Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud itu. Nah, artinya kalau dia mau menghidupkan, ya biarkan orang hidup. Kalau mau mematikan, ya tinggal ditebas. Wa ka'annahu kana khalifatun, dan seakan-akan ia adalah seorang khalifah.
Linamrud. Nah, ini kan ini bagi seorang raja bagi Namrud memiliki Babil, seorang raja Babilonia. Wa ka'annahu, seakan-akan ia Firaun itu kana khalifat kana khalifatan, adalah Firaun itu. Jadi Firaun itu jadi anunya nih. Jadi isim kananya tapi tidak disebut khalifatan. eh, Apa namanya, kana ini kembali kepada huwa, tapi huwa itu kembali ke Firaun. Khalifatan khabar kana linamrud, itu bagi seperti kisah Namrud, raja bagi Babylon, Babil, tapi di sini katanya wa kana yaqlabu, adalah beliau itu Firaun. Maaf, kenapa saya pakai beliau di sini. Wa kana yaqlabu, adalah Firaun itu benci idza alima, apabila mengetahui ia ahadan, akan seseorang yara fawqahu, yang melihat di atasnya ia ahadan, seseorang. Jadi dia tidak mau melihat seorang itu menyembah selainnya lah gitu. Dia itu disembah. Wada'an nasa, dan dia Firaun itu mengajak orang-orang ila ibadatihi, untuk menyembahnya, wasujudi lahu, dan sujud baginya. Wa ata'ahun nas, dan mentaatilah akan itu oleh manusia. Jadi manusia mentaati perintahnya. Ya, ada yang taat karena taat, ada yang taat karena takut, atau berbagai macam alasan lah. Wamtana'a Bani Israel, dan menolaklah Bani Israel itu. Wamtana, mencegah lah gitu kan. Li'annahum, karena bahwasanya mereka Bani Israel itu yu'minuna billah, mereka itu beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bi rusulihi, dan mereka Bani Israel itu beriman dengan rasul-rasulnya. Washtadda ghadabu Fir'aun, dan bertambah marahlah Fir'aun ala Bani Israel, atas apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, ini mulailah ini dzabhul atfal, yaitu menyembelih anak-anak yang baru lahir. Ini masuk ke cerita Nabi Musa alaihissalam. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.